Rock bottle on the track, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video audit SDM di Ayam Toko Balengge. Ayam Toko Balengge itu sendiri merupakan sebuah usaha masakan ayam yang terletak di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Kelurahan Cupatengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Di sini menyediakan ayam goreng dengan berbagai varian level pedas, yaitu mulai dari level 1 hingga level 6. Untuk soal rasa tidak perlu diragukan lagi, kualitas dan harga sesuai dengan masyarakat lokal, terutama mahasiswa, karena harganya itu mulai dari 13 sampai 17 ribu dan kamu bisa mendapatkan porsi yang sangat mengenyangkan. Selain menyediakan makanan, di sini juga terdapat berbagai macam jenis minuman seperti teh es jeruk, es Milo, dan lainnya. Dan untuk lebih lanjut, mungkin dapat disaksikan video audit berikut ini. Halo guys, saat ini kami berada di Ayam Toko Balengge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami bersama dengan owner Ayam Toko Balengge, yaitu Uni Zainab. Selamat malam Uni. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama aja ya Uni. Bisa Uni ceritain sedikit awal mula berdirinya Ayam Toko Balengge Uni? Di sejarahnya ya? Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk sejarah berdirinya Ayam Toko Balengge. Yang pertama yaitu kapan berdirinya. Berdirinya Ayam Toko Balengge ini yaitu pada bulan Maret tahun 2019. Berarti baru berapa ya? Berarti 3 tahun ya? Baru 3 tahun berjalan. Walau alam untuk kedepannya gimana kita nggak tahu juga. Sejarahnya kenapa Ayam Toko Balengge dari segi nama dan sebagainya itu panjang juga ceritanya gitu. Kalau misalnya dari segi nama, kenapa dikatakan dengan Ayam Toko Balengge? Karena memang pembuatannya itu memang dipukul ya. Toko itu kan dipukul, sedangkan Balengge itu kan memang bertingkat. Jadi kan memang ayam yang memang dipukul bertingkat-tingkat itu memang sampai hancur kan. Nah, itu kenapa sejarah namanya gitu. Dan tahun berdirinya udah tadinya. Ya itu itu secara singkatnya aja. Oke, terima kasih Uni. Mungkin pertanyaan selanjutnya Uni, bagaimana perencanaan awal sumber daya manusia di Ayam Toko Balengge ini? Maksudnya ini karyawannya? Iya, sumber daya manusia. Kalau untuk perencanaan SDM-nya, yang pertama untuk karyawan, karena kita baru buka, jadi perencanaannya itu memang kami mengambilnya maksimal itu baru 3 orang. 3 orang itu untuk dijadikan sebagai karyawan yang memang melayani pembeli. Sedangkan untuk yang menggoreng ayamnya, langsung ownernya sendiri yang terjun membuat bumbu, membuat cabenya, sampai menggoreng ayamnya langsung owner. Ya, langsung owner yang terjun. Sedangkan untuk yang karyawannya direkrut 3 orang untuk awal ya. 3 orang itu untuk melayani pembeli gitu. Tapi kalau misalnya diserahkan untuk melayani pembeli ke owner semuanya, itu tidak memungkinkan. Itu tuh perencanaan. Perencanaan awal berarti hanya 3 karyawan yang direkrut. Ya, 3 karyawan. Apakah yang merekrut 3 karyawan tadi itu sudah sesuai yang diharapkan atau sesuai dengan di lapangan gitu? Kalau berdasarkan kriteria dan sebagainya, memang udah dipatokkan, udah disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang bagaimana karyawannya yang mau diterima. Jadi seiring berjalannya waktu, setelah dilihat, alhamdulillah sesuai. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini, dalam rekrutmen atau proses rekrutmennya, apakah ada kriteria tertentu gitu nih yang diberikan kepada calon karyawan yang ingin melamar? Kalau yang pertama kali, kalau misalnya baru buka ya, baru buka dulunya, itu cuman hanya dicari memang ya adik-adik kampus, karena memang adik-adik junior, karena
karena Uni juga termasuk alumni Unan juga seperti itu kan. Jadi memang untuk adik-adik itu banyak yang dikenal, jadi udah tahu juga dengan karakter dan semuanya. Tetapi untuk selanjutnya, karena ini mahasiswa, jadi sering dilakukan perekrutan untuk karyawan karena memang mahasiswa. Kalau misalnya udah tugas akhir atau misalnya udah tamat tuh diganti lagi karyawannya, maka baru dijalankan sesuai dengan kriteria itu atau dibuat kriterianya. Ada syarat tertentu atau kriterianya untuk rekrut lagi karyawan baru. Terutama itu menjalani masa training dulu minimal selama 1 pekan. Jadi itu syaratnya ya ini untuk Pertama kali itu dulu. Nanti untuk syarat khusus semuanya akan evaluasi pas training kayak gitu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Uni, dalam proses perekrutan ini apakah ada dana yang dikeluarkan dari pihak Uni atau dari pihak calon karyawannya gitu ya? Tidak ada, karena memang untuk perekrutan dana itu tidak ada dikeluarkan oleh pihak Ayam Toko Balengge ataupun dari pihak calon karyawan, tidak memungut biaya 1%. Terima kasih Uni. Mungkin dari saya lagi Uni. Pertanyaannya itu bagaimana pembagian job desk dari masing-masing karyawan Uni? Job desk masing-masingnya udah ada. Sebab pas wawancara itu udah dijelaskan job desknya apa yang akan dilaksanakan dari masing-masing karyawan. Job desknya itu dijelaskan semuanya. Nanti ketika karyawannya 3 orang, maka job desk itu dibagi jadi 3. Ketika misalnya karyawannya 5 orang, berarti job desknya dibagi jadi 5. Nanti karyawannya aja yang merembukkan gimana pekerjaan masing-masingnya, ya didiskusikan. Mana siapa yang ngerjakan ini, siapa yang ngerjakan itu. Nanti ownernya mengevaluasi aja di belakang. Tadi pembagian job desk ini apakah sesuai dengan yang ada di lapangan ini? Kalau misalnya sesuai ada, tetapi tidak 100%. Paling itu 70-80% lah yang disesuaikan. Karena memang kalau di mana-manapun pekerjaan pasti ada evaluasinya. Jadi memang nggak akan pernah, apapun pekerjaannya tidak akan pernah sesuai dengan yang diharapkan 100%, tidak akan pernah bisa. Paling tinggi itu 70 atau 80%. Mungkin pertanyaan selanjutnya, tadi kan ada terjadi kendala atau ada sedikit kesalahan dalam pembagian job desk. Mungkin bisa disebutkan ini apa kendalanya gitu? Itu perlu juga ya kendalanya seperti itu. Sedikit aja. Kendala job desknya mungkin ini ya, kendalanya kayak gini, tidak bisa menempatkan sesuatu, karyawannya tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang mana yang lebih urgent dan mana yang tidak urgent tidak bisa ditempatkan sesuai dengan prioritasnya. Itu kendala yang utama sekali. Seharusnya yang prioritas, yang urgent itu terlebih dahulu dilaksanakan, tetapi masih dikerjakan dengan yang lain yang tidak urgent. Itu sih kendala yang utamanya sih, yang umumnya. Pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana cara usaha Toko Balengge ini dalam mempertahankan dan meningkatkan ke depannya? Yang pertama yaitu selalu dievaluasi pada karyawan. Yang pertamanya itu untuk pelayanannya, karena memang pelayanannya, usahakan memang pelayanannya ramah, sopan, dan tidak judes dan sebagainya. Pokoknya ramah. Nah, itu pelayanannya yang paling utama terlebih dahulu. Dan usahakan memang ya wajahnya memang terlalu tersenyum, selalu diingatkan. Itulah kunci utamanya dalam usaha terlebih dahulu. Pelayanannya memang dibaguskan lagi, ditingkatkan. Setelah itu nanti yang kedua yaitu dalam proses ini inovasi ayamnya, insya Allah dalam waktu kedepannya akan ditambah-tambah juga gitu. Tidak hanya terfokus ini saja, pasti kan dalam waktu dekat insya Allah akan ada nanti inovasinya terkait aneka ragam makanannya seperti itu. Itu ya
itu saja kayak gitu. Untuk apa? Mungkin pertanyaan selanjutnya ya Uni, apakah di ayam toko Balenggek ini memberikan reward gitu Uni atau penghargaan kepada karyawan yang memiliki kinerja yang mungkin baik gitu atau meningkat kinerjanya gitu? Oh, ada. Alhamdulillah dalam beberapa bulan terakhir ini setiap bulannya ada reward untuk karyawan-karyawan yang memang dinilainya memang profesionalitasnya dalam bekerja bagus gitu kan. Jadi memang dapat setiap bulannya ada dapat gitu. Mungkin bisa diceritakan sistemnya gitu nih ya, proses sistemnya gitu. Kasih rewardnya itu nanti istilahnya itu bonus. Bonusnya itu ya dalam bentuk kelebihan gaji ya. Memang bonusnya per bulan gitu. Jadi memang karyawan yang memang rajin, bagus cekatan dan ramah, pokoknya bagus dalam pekerjaannya, setiap bulannya nanti akan ada reward. Itu secara umumnya ya, ada rewardnya. Tetapi kalau misalnya biasanya Uni juga sering ngasihnya ketika ada yang menerima fee-nya atau gajinya setiap pekan memang ditambah-tambah gitu. Bukan hanya tok gajinya seberapa segitu. Setiap pekannya ada ditambah. Tetapi secara khususnya memang iya reward tuh diberikan kepada karyawan yang memang bagus kinerjanya dan sesuai juga dengan tingkatannya nanti. Kalau misalnya ada bagus berarti memang tinggi juga bonusnya. Kalau misalnya sedang ya segitu juga. Tapi umumnya semuanya dapat bonus. Tapi tergantung dengan jumlahnya. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya Uni, bagaimana kebijakan gitu nih dari ayam toko Balenggek ini untuk pemutusan hubungan kerja gitu atau PHK gitu. Mungkin ada terjadi PHK, prosesnya bagaimana gitu? Ya kalau untuk proses pemutusan hubungan kerja katanya selama ini baru sekali kami yang langsung memutuskan hubungan kerja dengan karyawan, cuman satu orang cuman selama ini ya, karena memang kondisinya hanya satu orang yang memang nggak bisa dilanjutkan untuk jadi karyawan, sedangkan yang lainnya yang berhenti disebabkan karena memang mereka mau resign kayak gitu. Kalau misalnya memang yang kami berhentikan itu memang tidak sesuai dengan persyaratan yang dari awal yang telah MOU-nya yang telah ditentukan ya, yang telah ditetapkan kayak gitu kan. Jadi memang ya setelah dikasih training, dilihat kinerjanya, dievaluasi dan juga tidak ada perubahan, maka diingatkan terlebih dahulu mungkin sama 3 hari itu, nanti setelah itu baru disampaikan pemutusan hubungan kerja dan langsung dikasih dengan pasangan akhirnya. Pertanyaan selanjutnya ya Uni, dalam proses PHK tersebut peringatan berarti tadi ada ya Uni? Peringatan dari awal udah dikasih peringatan. Iya. Berarti peringatan dulu kemudian peringatan baru cara berdua tetap mati. Iya, yang pertamanya kan itu memang pas di training diberikan semua MOU-nya apa. Nanti kalau misalnya memang kinerja nggak bagus selama training itu apakah lanjut atau tidak gitu kan? Atau misalnya memang dia ada sesi training dia masih tetap lanjut tetapi di tengah jalan berhenti, maka diberi peringatan terlebih dahulu, misalnya dievaluasi terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak ada perubahan baru nanti di PHK lagi, karena memang harus dievaluasi terlebih dahulu, diingatkan. Kalau misalnya memang tidak juga ada tidak ada juga tindakan peringatannya, maka langsung kita lajari. Kalau boleh tahu nih untuk evaluasinya itu per bulan atau per minggu untuk semua karyawan ini? Evaluasinya yang terakhir itu yaitu selama itu per bulan. Iya, kalau per bulan sesuai dengan nanti akan dibuat juga kontraknya, jadi memang yang dievaluasi sekali sebulan. Memang yang dievaluasi pun juga yang memang karyawan-karyawan yang memang agak bermasalah itu istilahnya. Kalau misalnya yang bagus ini memang gak ada evaluasinya, tapi ketika misalnya memang ada karyawan yang memang bermasalah, yang dirasa bermasalah baru dievaluasi. Berarti peringatan ini diberikan cuma 1 kali ya atau berapa kali? Ya 1 kali, kalau biasanya 1 kali aja dan udah ada perubahan.
Karena memang dari awal kan udah MOU-nya kan udah dikasih tahu gimana, dikasih kayak berapa peringatan gitu kan. Misalnya 1 kali peringatannya, karena memang udah 2 kali lah sebenarnya. Di awal 1, pas juga di akhir mau di PHK kayak gitu. Kalau misalnya tidak ada juga perubahannya, nanti 2 kali. Mungkin sekian Uni pertanyaan dari kami. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai. Maaf apabila kami ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Uni. Uni. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulan permasalahan sumber daya manusia yang ada di Ayam Toko Balenge ialah masih terjadinya rangkap jabatan antar karyawan serta pembagian jobdesk yang belum merata dikarenakan owner memberikan kepercayaan kepada masing-masing karyawan untuk membagi jobdesknya masing-masing. Sehingga hal ini bisa menjadi pemicu kesenjangan antar karyawan. Untuk itu, sedikit saran dari kami agar usaha Ayam Toko Balenge agar lebih menekankan pembagian masing-masing job desk kepada karyawan agar karyawan itu tahu prioritas dari pekerjaannya masing-masing. Sekian video hasil audit SDM kami pada usaha Ayam Toko Balenge. Kami dari kelompok 3 SPPMA Agri B pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.